Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Jumat 29 Juli 2022 segera dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, marilah kita sesuai dan keyakinan masing-masing. Izinkanlah saya membacakan doa ini secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami akan melaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat paripurna ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar rapat ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi,
dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, lindungilah kami agar rapat paripurna ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Penajam Pasir Utara. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan dan persaudaraan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan. Maha mengetahui. Jangan Engkau biarkan di tempat kami ini dosa, kecuali Engkau ampuni. Tidak pula kesulitan, kecuali Engkau mudahkan. Dan tidak ada kebodohan, kecuali Engkau beri kami ilmu. Dan tidak ada sakit, kecuali Engkau sembuhkan. Dan tidak ada aib, kecuali Engkau tutupi. Dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Qahar, kehendak-Mu nyata, kuasa-Mu atas segala sesuatu. Kami ingin menata daerah kami, membangun infrastruktur, mewujudkan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang maju, modern, dan religius. Hanya dengan pertolongan dan petunjuk-Mu kami mampu melaksanakan tugas mulia ini. Beri rahmat kemudahan berpikir kepada para pemimpin kami dalam memutuskan, kepada para pemimpin kami dalam memutuskan segala hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Beri mereka nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, banyak kesalahan dan kehilapan. Kami mohon ampunan-Mu, ampunan untuk kedua orang tua kami, dan ampunan untuk para pemimpin kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk memimpin rapat paripurna pada hari ini, kami serahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ise kabar taka? Alhamdulillah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga di akhir zaman. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan rekap daftar hadir anggota Dewan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Pasir Utara pada rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah menandatangani daftar hadir rapat paripurna berjumlah 17 orang dan tidak hadir 8 orang dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Hartono Basuki SPDI MM, keterangan izin. Kedua, Haji John Kennedy Sos, keterangan izin. Ketiga, Haji Ani Muhammad Yusuf SHMM, keterangan izin. Keempat, Sarifuddin Hayer, keterangan izin. Kelima, Haji Sudirman Sos, keterangan izin. Keenam, Samsudin, keterangan izin. Ketujuh, Sariman SPDI, keterangan izin. Kedelapan, Irawan Heri Suryanto SPD, keterangan izin. Penajam, 29 Juli 2022, Sekretaris DPRD Dr. Haji Anis Keru MAP, NIP 1997-0402-1994 031018. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan rekap dan daftar hadir anggota DPRD. Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD, jumlah anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 17 orang. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara nomor 1 tahun 2020, Pasal 113 ayat 1, rapat telah memenuhi quorum dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara ke-19 masa sidang 3 pada hari ini, Jumat tanggal 29 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Penajam Pasir Utara, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli Pemkab, Staf Ahli DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Direktur RSUD, Direktur Perumda Benua Taka Energi, Direktur Perumda Benua Taka, Direktur PDAM, para camat, para sekretaris dinas, para kabid di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, lurah, kepala desa se-Kabupaten Penajam Pasir Utara, serta para insan pers baik cetak maupun elektronik. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan bahwa rapat paripurna pada hari ini beracara pokok penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 PLT Bupati Penajam Pasir Utara telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 298 ayat 1. Selanjutnya, untuk menganalisa, mengkaji dan menyempurnakan raperda tersebut, DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Badan Anggaran DPRD telah melakukan rapat pembahasan secara komprehensif terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada pasal 119 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Anggaran Pembahasan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pasal 115 ayat 2 huruf D dan keputusan pimpinan DPRD nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan keempat dan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara nomor 20 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2019-2024. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kepada Sekretaris Banggar DPRD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Jumat 29 Juli 2022. Yang terhormat PLT Bupati Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara dan Ketua Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Asisten Kepala SKPD, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati para camat, para sekretaris dinas, para kabag dan kabid di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami hormati para tenaga ahli dan tim pakar DPRD, Direktur Perumda, Direktur PDAM, insan pers, serta hadirin yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali penyampaian laporan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam rangka pengambilan keputusan atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tugas-tugas mulia yang telah kita laksanakan dapat menjalankan cita-cita luhur kemanusiaan, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman dalam berkehidupan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selawat dan salam marilah senantiasa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa esensi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat
melalui DPRD sebagai representasinya serta untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa 1 tahun anggaran. Untuk memenuhi amanat konstitusi di atas, maka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh PLT Bupati Penajam Pasir Utara melalui penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu dan telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya dilakukan kajian, telaahan, dan penelitian secara cermat bersama eksekutif. Selain itu pula, laporan pertanggungjawaban memuat semua penggunaan anggaran tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Sehingga dalam beberapa perkiraan, baik penerimaan maupun pengeluaran, terdapat koreksi dan penyempurnaan. Proses penyempurnaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tidak saja dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas, yang dimulai dari penyempurnaan konsideran pasal-pasal dan lampiran dalam draft raperda tersebut. Sesuai dengan fungsinya, selain melakukan fungsi pengawasan juga ikut serta dalam proses penyempurnaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama eksekutif hingga menjadi sebuah perda. Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Anggaran membahas peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 huruf D. Selanjutnya kami sampaikan susunan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai berikut. Ketua Haji Sarudin M. Nur SEMSI, Wakil Ketua Rauf Muin, Wakil Ketua Hartono Basuki SPD MM, Sekretaris bukan anggota Dr. Haji Anis Guru MAP, Anggota Sarifuddin Hair, Haji Sudirman Esos, Irawan Heru Suryanto SPD, Sujiati Muhammad Taufik Yohansa Esos, Haji Andi Muhammad Yusuf SHMM, Haji Muhammad Arif Albar, Dr. Wakidi MA, Jainal Arifin SPD, Haji Samsudin Ali Esos. Izin Pak Bupati. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berbagai argumentasi yang muncul dan berkembang dalam proses pembahasan baik dalam rapat internal Badan Anggaran maupun rapat bersama pihak eksekutif terkait lampiran rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang berisikan antara lain laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Selanjutnya kami rangkum dalam laporan sebagai berikut. A. Lampiran laporan keuangan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam draft raperda pertanggungjawaban Bupati dapat disajikan sebagai berikut. A. Pendapatan 1.222 miliar rupiah lebih. B. Belanja dan transfer 1.128 miliar rupiah lebih, surplus 94 miliar 410 juta rupiah lebih. C. Pembiayaan, penerimaan 13 miliar 216 juta rupiah lebih. Pengeluaran 65 miliar 948 juta rupiah lebih. Pembiayaan neto minus 52 miliar 731 juta rupiah lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa 41 miliar 679 juta rupiah lebih. Dari uraian di atas terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 41 miliar rupiah lebih
Hal ini terjadi dikarenakan adanya akumulasi dari dana transfer dan kontribusi yang berasal dari beberapa SKPD yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100%. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPRD berpendapat bahwa ke depan dalam pengalokasian dana untuk SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Uraian laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebagai berikut. A. Pendapatan. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 678.720 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan 1.901 miliar rupiah lebih. 2. Realisasi 1.222 miliar rupiah lebih. Selisih lebih 678.720 juta rupiah lebih. Analisis. Terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi yang cukup besar dikarenakan terdapat beberapa sumber pendapatan yang tidak terrealisasi sesuai dengan rencana anggaran daerah. B. Belanja. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 827.739 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran belanja dan transfer 1.956 miliar rupiah lebih. 2. Realisasi 1.128 miliar rupiah lebih. Selisih lebih 827.739 juta rupiah lebih. Analisis. Terdapat selisih dalam realisasi belanja antara rencana anggaran dengan realisasi belanja mencapai 827.739 juta rupiah lebih. Hal ini akibat dari tidak tercapainya target pendapatan serta tidak optimalnya pengendalian belanja daerah yang terdampak dari realisasi pendapatan. C. Defisit. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 149 miliar 18 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Defisit minus 54 miliar 608 juta rupiah lebih. 2. Realisasi 94 miliar 410 juta rupiah lebih. Selisih kurang 149 miliar 18 juta rupiah lebih. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 142 miliar 622 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran penerimaan pembiayaan 155 miliar 839 juta rupiah lebih. 2. Realisasi 13 miliar 216 juta rupiah lebih. Selisih 142 miliar 622 juta rupiah lebih. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 35 miliar 282 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 101 miliar 230 juta rupiah lebih. 2. Realisasi 65 miliar 948 juta rupiah lebih. Selisih 35 miliar 282 juta rupiah lebih. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 1 miliar 877 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pembiayaan neto 54 miliar 603 juta rupiah lebih. 2. Realisasi minus 52 miliar 731 juta rupiah lebih. Selisih 1 miliar 877 juta rupiah lebih. G. Neraca per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut. 1. Jumlah aset 4.595 miliar rupiah lebih. 2. Jumlah kewajiban 571 miliar 330 juta rupiah lebih. 3. Jumlah ekuitas dana 4.024 miliar rupiah lebih. H. Laporan arus kas
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terlampir. I. Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terlampir. Y. Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terlampir. K. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut. 1. Ekuitas awal 4.093 miliar rupiah lebih. 2. Defisit LO 101 miliar 129 juta rupiah lebih. 3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar 39 miliar 183 juta rupiah lebih. 4. Ekuitas akhir 4.024 miliar rupiah lebih. B. Substansi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 1. Analisa badan anggaran terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. 1. Konsideran menimbang dan mengingat pada raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 harus dilakukan perbaikan karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berkesesuaian di dalamnya terlampir. Kedua, tidak dilaksanakannya APBD perubahan tahun anggaran 2021. 3. Tidak dilaksanakannya pengendalian belanja secara optimal di masing-masing SKPD. Keempat, adanya rencana pinjaman daerah melalui program PEN sebesar 150 miliar yang tidak terrealisasi. Kedua, LHP BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur dan pembahasan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat disampaikan beberapa hal. Pertama, opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapat kriteria penilaian wajar dengan pengecualian atau WDP. Kedua, indikasi pembelaan harga atas pengadaan seragam siswa baru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengakibatkan indikasi pembelaan harga sebesar 600 juta 113.700 rupiah. Potensi kelebihan pembayaran sebesar 10.344.000 dan realisasi pembayaran sebesar 3.992 juta rupiah lebih. Tidak dapat diyakini kewajarannya. 3. Pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada 2 organisasi perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan atau potensi kelebihan pembayaran sebesar 4.013 juta rupiah lebih dan indikasi pembelaan harga sebesar 8.407 rupiah lebih. 4. Penggunaan dana penyertaan modal pada Perumda Benua Taka dan Perumda Benua Taka Energi tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda yang mengakibatkan nilai penyertaan modal sebesar 13.655 juta rupiah lebih. Tidak dapat diyakini kewajarannya. Dan kelima, penatausahaan utang tidak memadai yang mengakibatkan penambahan utang belanja tahun anggaran 2021 sebesar 95 miliar 84 juta rupiah lebih. Tidak dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Penajam Pasir Utara agar menginstruksikan pertama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan indikasi pembayaran harga sebesar 600.113.700 rupiah dan potensi kelebihan pembayaran sebesar 10.344.000 dan menetapkan status penyelesaian kontrak pekerjaan pengadaan seragam siswa baru. Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar 3.892 juta rupiah lebih dan pemahalan harga sebesar 8.407 juta rupiah lebih. 3. Direktur Perumda Benua Taka dan Direktur
Perumda Benua Taka Energi mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang tidak digunakan sesuai rencana kerja dan anggaran Perumda masing-masing sebesar 12 miliar 498 juta rupiah lebih dan 1 miliar 156 juta rupiah lebih dengan cara menyetorkan ke kas Perumda. Dan keempat, inspektur daerah agar melakukan review atas seluruh penambahan utang belanja tahun anggaran 2021. 3. Saran dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Adapun saran dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai berikut. Pertama, terkait indikasi pemahalan harga dan kelebihan bayar atas pengadaan seragam siswa baru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, agar dalam perencanaan anggaran dapat merinci secara detail dan spesifik setiap rencana program anggaran sehingga tidak berbentuk anggaran akumulatif. Kedua, terkait dengan LHPBPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman, maka kepada masing-masing kepala SKPD menggunakan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 tentang standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2020 untuk menghindari terjadinya indikasi pemahalan harga. Ketiga, terkait dengan penggunaan anggaran penyertaan modal pada Perumda Benua Taka dan Perumda Benua Taka Energi, agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan restrukturisasi internal Perumda serta dalam setiap rencana kerja dan anggaran disesuaikan dengan rencana kelayakan bisnis dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Keempat, terkait penatausahaan utang yang tidak memadai, agar inspektur daerah melakukan review atas utang belanja pada seluruh SKPD. Kelima, dalam membuat raperda tanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 seharusnya dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada dasar menimbang dan mengingat. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diganti dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dimaksud terlampir. 6. Pemerintah daerah seharusnya melakukan pengendalian belanja daerah yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan, karena terjadinya proyeksi pendapatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang selisihnya mencapai 678 miliar 720 juta rupiah lebih, sehingga sangat berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketujuh, kegiatan audit yang dilakukan oleh inspektorat terhadap SKPD secara administratif maupun investigatif sebaiknya disampaikan secara tertulis sehingga terdapat dokumen hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Dalam penyusunan APBD agar lebih cermat dengan tetap berpedoman pada ketentuan baik peraturan Presiden maupun peraturan Menteri Keuangan tentang batas kumulatif defisit dan juga tentang proyeksi pendapatan. Demikian pula pada perencanaan belanja agar masing-masing SKPD lebih cermat dengan mengutamakan kebutuhan prioritas dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 9. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, sangat dimungkinkan adanya penyesuaian anggaran. Dengan demikian APBD perubahan seyogyanya merupakan hal wajib yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ke-10, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap agar laporan hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi acuan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, dan untuk pendalaman atas LHP BPK akan ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi beserta mitra kerjanya. 11. Dengan opini wajar dengan pengecualian atas hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum optimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga pertanggungjawaban tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke-12, atas rekomendasi LHP BPK
terhadap pengelolaan keuangan daerah, PLT Bupati sebaiknya memerintahkan kepada Kepala SKPD terkait serta Perumda agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut. 13. Memperhatikan permasalahan yang ada pada Perumda Benua Taka dan Benua Taka Energi, maka selama dalam kurun waktu penyelesaian atas pertanggungjawaban keuangan sebagai tindak lanjut LHP BPKRI, PLT Bupati diharapkan untuk tidak mengangkat jajaran direksi dan meminta agar PLT Direktur Perumda saat ini dapat melakukan pembenahan atas manajemen Perumda yang dipimpinnya. 14. Aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, Inspektorat Daerah, terutama dalam proses audit reguler dan review atas LKPD, agar melakukan peningkatan peran dan fungsi sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan sesegera mungkin ditindaklanjuti. 15. Diminta kepada PLT Bupati Penajam Pasir Utara segera melakukan penyelesaian terhadap kewajiban pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 paling lambat semester pertama tahun anggaran 2023. 16. Pemerintah daerah diminta dengan tegas untuk melakukan penyelesaian piutang pajak dan distribusi daerah yang masih menjadi tanggungan pihak ketiga yang belum terselesaikan. Ke-17, dalam menentukan kebijakan anggaran, wajib bagi kepala daerah tetap berpedoman kepada kebutuhan prioritas daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan kepada kepentingan. Ketiga, hasil telahan laporan keuangan berdasarkan ruang lingkup dan materi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah meliputi A. Penyelenggaraan urusan. Untuk laporan kinerja pemerintah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, di mana pada tahun anggaran 2021 untuk urusan wajib pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berkinerja sangat baik dengan dibuktikannya hasil capaian kinerja 81,84%. Capaian kinerja untuk urusan wajib tahun anggaran 2021 lebih rendah jika dibanding tahun anggaran 2020, di mana kinerja urusan wajib tahun 2020 mencapai 88%. Ini diambil dari data LKPJ tahun anggaran 2021. Sedangkan untuk urusan pilihan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berkinerja baik, di mana dibuktikan dengan capaian kinerja 76,85%. Capaian kinerja untuk urusan pilihan pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 yaitu 83%. Data ini juga diambil dari LKPJ tahun anggaran 2021. B. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Secara umum proyeksi pendapatan Kabupaten Penajam Pasir Utara pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1.901 miliar rupiah lebih. Namun dapat realisasi sebesar 1.222 miliar rupiah lebih atau 64,30%. Mengalami penurunan sebesar 8,01% dari pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 1.329 miliar rupiah lebih. B1. Pendapatan asli daerah. Realisasi jumlah pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 mencapai 87.892 juta rupiah lebih dari anggaran atau terrealisasi sebesar 59,39%. Realisasi anggaran tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan tahun anggaran 2020. Penurunan PAD tahun 2021 dikarenakan pajak dan distribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah hanya dapat realisasi sekitar 49,63% dari yang ditargetkan. Ada beberapa pajak yang tidak tercapai target, yaitu pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 25,96%. Sehingga terdapat selisih antara target dan realisasi minus 16 miliar 991 juta rupiah lebih. Dari target dan pajak mineral logam bukan logam
dan batuan 57,01%, sehingga terdapat selisih antara target dan realisasi minus 1.074 juta rupiah lebih dari target. Sedangkan untuk restribusi yang memiliki realisasi terendah adalah restribusi pelayanan kesehatan sebesar 34,82% atau memiliki selisih 3.177 juta rupiah lebih dari target. Rekomendasi guna peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak dan distribusi daerah, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, yaitu melalui 1. Pemutakhiran data objek PBB. 2. Penelusuran dan pendaftaran ulang subjek PBB. Ketiga, review nilai jual objek pajak atau NJOP, mengingat sejak dibentuknya Kabupaten Penajam Pasir Utara sampai dengan dibangunnya IKN belum ada peningkatan NJOP. 4. Pencermatan melalui pembentukan regulasi sebagai cara pengendalian transaksi atas tanah dan bangunan terhadap BPHTB baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan maupun notaris. 5. Melalui BUMD agar melakukan upaya-upaya usaha guna mengoptimalkan sumber pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN. 6. Segera melakukan penyesuaian peraturan terkait PDRB dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, transfer pemerintah pusat terkait dana perimbangan. Pendapatan transfer meliputi 3 komponen, yaitu transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, transfer pemerintah pusat terkait lain-lain, dan transfer pemerintah provinsi dengan realisasi sebesar 56,26%. Dari ketiga komponen tersebut yang mengalami penurunan secara signifikan, yaitu dari dana transfer pusat terkait dana perimbangan, terutama dari dana bagi hasil atau DBH sebesar 39,76%. Selisih atau memiliki selisih antara target dan realisasi sebesar 591.024 juta rupiah lebih, sementara dibandingkan realisasi DBH tahun 2020 sebesar 927.945 juta rupiah lebih, atau mengalami penurunan sebesar 14,96%. Rekomendasi: dapat kami analisa bahwa pemerintah daerah dalam memproyeksikan dana transfer pemerintah pusat mengacu pada pola maksimal dan tidak mendasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, sehingga terjadi gagal perencanaan khususnya dari dana bagi hasil. Seharusnya ketika tidak terdapat pemberitahuan secara resmi oleh pemerintah pusat terkait adanya perubahan nilai DBH yang dibuktikan dengan Perpres ataupun PMK, maka sebaiknya penetapan proyeksi DBH mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. Ketiga, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 155.839 juta rupiah lebih, dengan laporan realisasi anggaran sebesar 13.216 juta rupiah lebih, atau 8,48%. Terjadi selisih penerimaan pembiayaan sebesar 150 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan dengan rencana pinjaman kepada pihak ketiga melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN akibat COVID-19. Seharusnya pinjaman dapat dimasukkan ke dalam APBD setelah semua tahapan proses pinjaman telah mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah. B4. Belanja daerah. Belanja daerah direncanakan sebesar 1.956 miliar rupiah lebih, dengan realisasi sebesar 1.128 miliar rupiah lebih, atau 57,68%. Terjadi selisih belanja daerah sebesar 827
miliar 739 juta rupiah lebih. Hal ini menunjukkan fungsi pengendalian anggaran tidak berjalan optimal. Seharusnya ketika semester pertama tahun anggaran 2021 diketahui terdapat pendapatan yang tidak memadai secara maksimal, maka segera dilakukan pengendalian belanja dan selanjutnya dilakukan perubahan tahun anggaran 2021. Selain itu, terdapat beban pembiayaan yang tidak memuat dalam ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar kurang lebih 467 miliar rupiah. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. C. Laporan realisasi anggaran dan kinerja SKPD. Serapan anggaran atau realisasi anggaran secara umum rata-rata pada masing-masing SKPD berada di bawah 60%. Sedangkan untuk realisasi kinerja rata-rata pada masing-masing SKPD 60,18%. Sumber dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun anggaran 2021 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 60,35%. Rendahnya serapan anggaran atau realisasi anggaran di masing-masing SKPD dikarenakan tidak terrealisasinya pendapatan sesuai dengan perencanaan, sehingga sangat berpengaruh pada capaian kinerja masing-masing SKPD. D. Laporan kinerja keuangan Perumda Benua Taka dan Benua Taka Energi. Antara lain, pertama, laporan keuangan Perumda Benua Taka. Pernyataan modal pemerintah daerah pada Perumda Benua Taka tahun 2021 sebesar 12 miliar 500 juta rupiah. Serta dilakukan jurnal koreksi terhadap nilai ekuitas sebesar 1 miliar 419 juta rupiah lebih. Dikarenakan nilai ekuitas tahun anggaran 2020 masih tercatat angka unaudited pada laporan keuangan audited tahun anggaran 2021, Perumda Benua Taka mengalami laba sebesar 1 miliar 419 juta rupiah lebih. Sehingga secara kumulatif sampai dengan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 46 miliar 992 juta rupiah lebih. 2. Penyertaan modal Perumda Benua Taka Energi. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Benua Taka Energi pada tahun anggaran 2021 sebesar 1 miliar 135 juta rupiah lebih. Pada tahun anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan penyertaan modal sebesar 3 miliar 600 juta. Serta pada tahun 2021 Perumda Benua Taka Energi mengalami kerugian sebesar 2 miliar 464 juta rupiah lebih, dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara belum menerima laporan keuangan audited tahun anggaran 2021 Perumda Benua Taka Energi berakibat nilai kerugian dan nilai investasi per 31 Desember 2021 yang disajikan di neraca masih menggunakan laporan keuangan unaudited. Pertama, pernyataan modal pemerintah daerah pada Perumda Air Minum dan Untaka. Ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Air Minum dan Untaka. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum dan Untaka sebesar 3 miliar 500 juta. Serta pada tahun anggaran 2020 Perumda Air Minum dan Untaka mengalami kerugian sebesar 1 miliar 455 juta rupiah lebih. Dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara belum menerima laporan keuangan audited tahun anggaran 2021 Perumda Air Minum dan Untaka, sehingga nilai kerugian dan nilai investasi per 31 Desember yang disajikan pada neraca masih menggunakan laporan keuangan unaudited. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, salah satu aspek penting untuk menilai kinerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah melalui hasil pengawasan DPRD. Oleh karena itu, hakikat dari Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran.
Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan tahapan pembahasan Raperda yang tertuang dalam tata tertib DPRD, maka terhadap nota pengantar yang disampaikan oleh PLT Bupati Penajam Pasir Utara, selanjutnya praksi-praksi DPRD akan menyampaikan pendapat akhir praksi yang selanjutnya dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan pihak eksekutif, dan pada akhirnya pendapat akhir praksi-praksi DPRD penentu pengesahan Raperda menjadi Perda. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu praksi-praksi DPRD telah mempelajari dan mendalami substansi dari Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan telah pula membandingkannya dengan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2021 serta LHPBPK atas LKPD tahun anggaran 2021. Kami mengharapkan dari pandangan akhir praksi-praksi ini akan dapat memberikan penguatan, penyempurnaan dan masukan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pendapat akhir praksi-praksi DPRD. Izin. Satu, praksi Partai Demokrat menyetujui usulan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 secara yuridis telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi yuridis formal ini kemudian berbuah hasil laporan hasil pemeriksaan atau LHPBP KRI perwakilan Kalimantan Timur dengan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Tentunya atas laporan pertanggungjawaban tersebut harus dijadikan pijakan untuk bahan koreksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga harapan kami ke depan atas setiap kelemahan dan kendala atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 agar tidak terulang kembali. B. Memperhatikan postur APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 1.901 miliar rupiah lebih, di mana realisasi pendapatan sebesar 1.222 miliar rupiah lebih, atau terjadi penurunan sebesar 678 miliar rupiah lebih, atau sebesar 60,30%. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan pengajuan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan laporan realisasi pendapatan daerah semester pertama APBD tahun anggaran 2021, di mana perubahan APBD dapat dilakukan jika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, di mana tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah. Atas hal tersebut kami sangat sayangkan dan tentunya ke depan kami mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat menjadi perhatian khusus untuk dilakukan perbaikan ke depan. C. Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya membangun kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kemitraan ini perlu dibangun secara optimal dalam koridor saling asah-asih dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diamanatkan oleh undang-undang. D. Kami mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa IKN sudah di depan mata. Kabupaten Penajam Pasir Utara harus dijadikan momen sebagai cambuk pembangkit semangat untuk mengacu lebih cepat dari biasanya. IKN harus dijadikan jalur khusus untuk menarik dana lebih besar
menarik dana lebih besar lagi dari pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan di berbagai bidang. Mengingat Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah penyangga langsung ibu kota negara. Mari kita bersama-sama membangun kabupaten yang kita cinta ini bukan karena kepentingan pribadi atau golongan saja, tetapi jadikan amanah yang kita emban ini sebagai kebaikan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Sebagaimana pesan Imam Syafi'i sebagai berikut: banyak orang yang telah meninggal tetapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup tetapi seakan mereka mati yang tak berguna, alias optimis. Kedua, fraksi Partai Gerindra menyetujui usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A. Tata cara penulisan, penyusunan dan pembuatan Raperda telah ditentukan dengan peraturan. Tentunya pihak OPD berwenang yang lebih paham. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan dan meminta kepada OPD berwenang terhadap penyusunan Raperda dan Raperda apapun agar selalu update dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk turunannya dan penempatan urutan pada peraturan tersebut. Karena kami temukan dalam draft yang diberikan terdapat peraturan yang tidak relevan tetap dicantumkan dan urutan tidak sesuai format penyusunannya, seolah-olah copy paste atau memang benar adanya copy paste. B. Perihal kewajiban pemerintah daerah yang menjadi kerancuan kami adalah kewajiban tahun anggaran 2021 yang rencananya akan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022, mengingat besaran nominalnya tidak masuk dalam pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2021 dan tidak dibahas. Kita ketahui bersama bahwa kewajiban merupakan realisasi APBD tahun anggaran 2021, artinya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tetap menyebutkan kewajiban yang harus dibayarkan sehingga menjadi dasar untuk APBD perubahan tahun anggaran 2022. Dalam perjalanannya pemerintah daerah tidak bisa membayarkan realisasi tahun anggaran 2021 sehingga menjadi kewajiban dan pemerintah daerah tidak mengakui adanya kewajiban. Hemat kami seharusnya dengan situasi dan kondisi saat ini pengakuan terhadap kewajiban tersebut dimasukkan dalam Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban sesuai nominalnya dan akan dibayarkan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2022. Kesimpulan kami, fraksi Partai Gerindra, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka patutlah diduga politik anggaran tahun anggaran 2021 sengaja dilakukan. C. Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini telah memiliki 3 perumda atau BUMD, yaitu Perumda Benua Taka, Perumda Air Minum Danum Taka, Perumda Benua Taka Energi, berjalan sekitar 20 tahun. Ketiga perumda kita belum mampu menghasilkan signifikan bagi PAD kita. Padahal pernyataan modal telah beberapa kali diberikan pemerintah daerah kepada perumda plat merah. Fraksi Partai Gerindra meminta untuk dievaluasi karena hasil laporan keuangan setiap tahunnya mengalami dinamika negatif atau menjadi beban tahunan. Artinya sebagai pertimbangan dan berpotensi untuk dibubarkan. Secara umum kerugian lebih besar daripada keuntungan yang didapat, dan tentunya jika dibubarkan maka aset-aset perumda dapat dioptimalkan untuk mengakomodir hutang-hutang pemerintah daerah. Minimal mengurangi beban daerah kita. Jika demikian, untuk apa dipertahankan, karena akan menjadi duri dalam daging. Mengingat hal tersebut di atas, fraksi Partai Gerindra memastikan kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan mengingatkan kembali perihal hak karyawan yang belum dibayarkan sampai saat ini, serta menjadi atensi bersama. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A.
Fraksi PDI Perjuangan berharap agar kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara kedepannya dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, dan agar laporan hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi acuan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepannya. B. Fraksi PDI Perjuangan berharap guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BMD agar melakukan upaya-upaya usaha guna mengoptimalkan sumber pendapatan terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN. C. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah wajib membenahi segala kekurangan yang muncul akibat dari ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Karena tidak dilaksanakannya perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan dalam penyusunan APBD pada perencanaan belanja agar masing-masing OPD lebih cermat dengan mengutamakan kebutuhan, prioritas, dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. D. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan-catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran maupun fraksi-fraksi dalam rangka usaha bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan setiap perangkat daerah untuk tetap memegang teguh tujuan dan capaian program birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci keberhasilan. Keempat, fraksi Partai Golongan Karya dan Perindo menyetujui usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A. Fraksi Golkar meminta perhatian serius pemerintah memperhatikan dan menindaklanjuti poin-poin yang merupakan temuan dan rekomendasi BPK Kalimantan Timur terhadap laporan hasil pemeriksaan. B. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memperhatikan serapan dan realisasi tahun anggaran 2021 sehingga dalam pengusulan program dan kegiatan sangat sesuai. C. DPD Kabupaten Penajam Pasir Utara telah bersurat memohon untuk dilakukan anggaran perubahan bersama berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, namun tidak dilakukan APBD perubahan. Untuk itu kami berharap perhatian pemerintah daerah serius terhadap anggaran daerah sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. D. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara terhadap pentanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. E. Pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh Banggar, komisi-komisi maupun fraksi-fraksi dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja pemerintah. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A. Terkait dengan opini dan pertimbangan kewajaran atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka fraksi PKS mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. B. Fraksi PKS meminta agar pemerintah mematuhi PP 12 tahun 2019 pasal 161 di mana ketika target pendapatan tidak terpenuhi maka pemerintah harus melakukan anggaran perubahan untuk menyesuaikan target pendapatan dan belanja. Dengan tidak adanya perubahan tersebut, kini pemerintah daerah harus menanggung hutang kepada pihak ketiga. C. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 21 Ayat 1 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, maka fraksi PKS meminta respon serius pemerintah daerah terhadap temuan BPK-RI untuk segera menyelesaikannya, khususnya dalam hal sebagai berikut. 1. Indikasi pemahalan harga sebesar 600 juta
Rp113.700. Kelebihan pembayaran sebesar Rp10.344.000 dan realisasi pembayaran sebesar Rp3.992.000.000 lebih atas pengadaan seragam siswa baru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kedua, penggunaan dana penyertaan modal pada 3 perumda tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perumda sehingga adanya penyertaan modal sebesar Rp13.655.000.000 lebih dinilai di luar kewajaran. D. Fraksi PKS meminta BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pendapatan perumda Benua Taka dari pengelolaan pelabuhan Benua Taka. E. Fraksi PKS meminta agar eksekutif dapat menyajikan proyeksi pendapatan yang lebih valid dan rasional sehingga tidak menjadi gagal bayar akibat ketidakcermatan dalam memproyeksikan pendapatan. F. Fraksi PKS mengharap eksekutif lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian dan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Keenam, fraksi Partai Amanat Bulan Bintang menyetujui usulan rapat tanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. A. Fraksi Amanat Bulan Bintang meminta kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena kalau hanya mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat setiap tahunnya semakin menurun dan kebutuhan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. B. Fraksi Amanat Bulan Bintang meminta kepada Saudara PLT Bupati untuk melakukan rotasi secara menyeluruh kepada aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa mencapai target yang diharapkan kita bersama demi kemajuan Kabupaten Penajam Pasir Utara. C. Dengan melihat permasalahan yang ada di Perumda Benua Taka yang sangat kompleks serta kecilnya pendapatan daerah yang didapat dari perumda tersebut serta tidak sebandingnya dengan penyertaan modal yang selama ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka Partai Amanat Bulan Bintang merekomendasikan Perumda Benua Taka untuk dilakukan evaluasi lebih mendalam lagi. Penutup. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara yang kami sampaikan. Kiranya dapat dilakukan penyempurnaan dan penyelesaian pada raperda tersebut dan selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara merekomendasikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat disahkan menjadi peraturan daerah. Semoga kerja keras kita dapat membuatkan hasil yang maksimal, yaitu agar dapat meningkatkan predikat opini wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP lagi. Tentu dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari semua elemen yang baik dari pemerintah daerah, DPRD, dan semua lapisan masyarakat harus berperan serta guna pencapaian tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penajam 29 Juli 2022, Ketua Badan Anggaran Haji Sarudin M. Nur SE, MSI. Terima kasih kepada Sekretaris Banggar DPRD yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan penyampaian laporan Banggar DPRD terhadap Raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari hasil laporan Banggar DPRD dan pendapat akhir praksi-praksi DPRD, dapat disimpulkan bahwa Banggar DPRD dan praksi-praksi DPRD dapat menyetujui atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Untuk lebih formalnya, saya ingin bertanya kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat ini, apakah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021 ini dapat disetujui? Selanjutnya kami mohon kepada Saudara PLT Bupati dan unsur pimpinan DPRD serta didampingi PJ Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dapat mengambil tempat untuk prosesi penandatanganan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Dimohon kepada Bapak Bupati dan pimpinan DPRD didampingi oleh PJ Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk menuju tempat penandatanganan. Terima kasih kepada PLT Bupati dan unsur pimpinan DPRD yang telah menandatangani persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Alhamdulillah, rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021 dapat disetujui menjadi peraturan daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 104, maka dimohon kepada Saudara PLT Bupati Penajam Pasir Utara untuk menyampaikan sambutannya menanggapi laporan Banggar DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021. Kepada Saudara PLT Bupati Penajam Pasir Utara kami persilakan. Ya, silakan. Mohon maaf Pak Bupati, mengingat waktu ini, tolong dipilih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Isai kabar taka. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau yang mewakili, yang terhormat pejabat sekretaris daerah, para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara,
para camat, lurah, kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, ketua LPM se-Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat pimpinan BUMD, pimpinan partai politik, ormas, lembaga swadaya masyarakat, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengaturkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja kita semua, terutama pada panitia khusus pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dapat disahkan menjadi peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah di bawah kendali sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, saya instruksikan agar bekerja lebih keras dan lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mempertanggungjawabkannya sehingga kita dapat meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dengan tetap mempertahankan kerjasama semua stakeholder dengan mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan berorientasi hasil dari setiap program dan kegiatan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, secara garis besar dapat saya sampaikan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah dan target pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar 1,9 triliun lebih sebagai berikut. Karena tadi sudah dibacakan, saya mengingat waktu tidak perlu lagi saya bacakan. Insya Allah dokumen yang ada ini akan kami serahkan nanti. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APD tahun anggaran 2021 ini ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara PLT Bupati yang telah menyampaikan sambutannya dan begitu memanage waktunya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikan sambutan oleh PLT Bupati Penajam Pasir Utara, maka selesai pula rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Selaku unsur pimpinan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Banggar DPRD yang telah merampungkan tugas dalam melakukan pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2021. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Saudara PLT Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini, disertai dengan permohonan maaf sekiranya terdapat kekurangan di dalam melaksanaan rapat paripurna ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara pada hari ini Jumat tanggal 29 Juli 2022 saya nyatakan ditutup. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Penajam Pasir Utara Jumat 29 Juli 2022 telah selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.